Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Terlebih khusus salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada ya, yang saat ini masih merasakan dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Kalian tetap semangat, tetap konsisten jaga 3P-nya, yaitu pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Oke, pada saat ini sebelum saya lanjut, kembali saya minta tolong buat teman-teman semua yang nonton video ini dan yang menyukai video ini bisa bantu subscribe ya, bantu tekan lonceng notifikasinya, like, dan bagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan juga, seperti itu, agar channel ini bisa berkembang dan saya juga semakin semangat untuk membuat video-video baru, video edukasi dan motivasi yang akan memotivasikan teman-teman yang lagi terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis agar cepat sembuh. Seperti itu ya teman-teman. Oke, pada saat ini saya mau membahas masalah uh, sering terbangun tengah malam atau subuh dan badan terasa lemes, juga sering ketakutan ya. Karena saya lihat banyak di komentar yang masuk pertanyaannya seperti itu. Jadi kali ini saya mau bahas juga di dalam video ini. Baik buat teman-teman semua, kalau masalah terbangun tengah malam atau pada subuh hari, itu saya juga sering merasakan waktu dulu ya. Saya juga sering seperti itu. Kenapa kita terbangun tengah malam? Karena eh, ada unsurnya gas lambung itu naik pada tengah malam ya. Gas lambung itu naik dan membuat dampak pada bagian dada, tenggorokan, ya, dada terasa panas, tenggorokan terasa panas ya, begitu, atau kering, mulut terasa kering. Nah, itu berarti gas lambungnya lagi naik, sehingga kita terbangun tengah malam. Mungkin karena posisi tidur kita ya, kalau teman-teman yang lagi terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, coba kalau untuk posisi tidurnya jangan terlalu terlentang atau jangan terlalu lurus seperti ini. Tapi coba susun bantal 2 atau 3 seperti itu. Jadi posisinya gini ya, kalau tidur. Kepala di atas, agak miring ya. Memang sangat susah ya, tetapi coba biasakan dulu semasi terdampak asam lambung ini ya. Karena kalau kita tidur terlentang begini, otot esofagus kita yang belum stabil, yang belum normal, esofagus kita yang masih melemah itu, terkadang kalau kita tidur lurus terlentang seperti ini ya, gas gas itu keluar. Ya, gas lambung itu kalau dia lagi tidak normal juga, lagi tidak stabil, nah membuat dia keluar dari esofagus itu dan naik ke bagian tenggorokan. Ya, teman-teman, seperti itu sehingga membuat dampak ya sering kita terbangun tengah malam, dan apalagi kalau teman-teman ya, kalau sudah disertai sama anxiety, sudah disertai dengan anxiety, ya masalah panik itu, udah nanti tambah jantung berdebar. Jantung berdebar, teman-teman ketakutan, ya jadinya lemes. Ya, karena kita sudah ketakutan itu menguras menguras tenaga kita ya, tanpa kita sadari. Karena kita sudah ketakutan gitu. Kita sudah ketakutan, ya akhirnya kita jadi lemas. Kadang tangan kaki kita berkeringat dingin, badan kita terasa panas. Nah, pokoknya rasanya sudah tidak karu-karuan gitu. 1001 sensasi. Nah, itu dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Jadi kalau buat teman-teman yang sering terbangun tengah malam ya, sering terbangun tengah malam, terus eh, jantungnya berdebar tidak
karuan seperti itu dan menjadi lemas, takut. Nah, itu dampak dari asam lambung. Jadi coba ya buat teman-teman yang saat ini yang masih terdampak asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis, apalagi yang masih parah-parahnya, coba kalau pada saat tidur malam ya, tidur malam bisa tidur agak miring ya begini ya, agak miring. Jadi usahakan kepala lebih tinggi dari lambung. Jangan dia sama rata seperti ini. Ya, coba dibiasakan dulu karena memang kalau kalau buat yang pemula ya memang rasanya tidak enak, tidak nyaman ya kalau tidur seperti itu. Cuman ya untuk kenyamanan kita agar tidak timbulnya sensasi yang bikin teman-teman takut, coba seperti itu dulu. Coba seperti itu ya sampai mungkin sampai dia stabil, teman-teman sudah terbiasa dan sudah kembali normal. Nah, sudahlah. Terserah mau tidur seperti apa kalau memang sudah sembuh ya, seperti itu. Mau kaki di atas, kepala di bawah, seperti apa tidurnya ya sudah itu tergantung teman-teman. Yang penting intinya sudah sembuh ya. Tetapi kalau masih parah-parahnya, coba ya saya anjurkan tidur seperti ini. Dan buat teman-teman yang bertanya vitamin apa yang harus saya minum atau ada saran vitamin, ya saya waktu itu saya hanya minum itu B kompleks ya. B kompleks saya bukan mempromosi ya, tetapi saya apa yang saya alami dulu ya saya coba jelaskan kepada teman-teman ya. Saya minumnya B kompleks, tapi saya minumnya sebelum tidur. Sebelum tidur saya coba minum B kompleks itu ya, minum B kompleks saja. Udah, itu aja yang saya minum. Tidak ada vitamin-vitamin yang lain yang saya minum, cuma B kompleks aja. Yang intinya saya sembuhnya itu tanpa obat. Saya sembuh tanpa obat. Tapi waktu pertama saya mendapat atau saya mengalami asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis ini, saya terus berobat. Saya itu ke dokter-dokter, saya mendapat obat ya, saya minum semua obat yang dikasih tetap saya minum. Saya konsumsi seperti itu. Tetapi setelah berselang waktu, obat-obat yang saya konsumsi ternyata tidak berdampak untuk kesembuhan saya dan saya mendapatkan mentor-mentor yang menjelaskan masalah pengalaman mereka tentang asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis ini ya udah saya stop obat dan saya coba mengikuti apa yang mentor-mentor yang pengalaman asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis ini yang mereka katakan atau motivasikan lewat akun YouTube, channel YouTube ya, ya itu yang saya ikuti. Nah, sampai sekarang ini saya sembuh. Ya kalau memang yang ada yang lain bilang saya sudah sembuh, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa bekerja, tapi masih ada cemas-cemasnya. Ya itu kalau masalah cemas ya dia tidak akan hilang 100%. Gitu. Kalau masalah cemasnya tidak akan hilang 100%, tapi kalian setidaknya sudah bisa menanggulangi pemikiran-pemikiran negatif atau rasa ketakutan yang tidak menentu seperti itu. Saya juga sampai hari ini saya masih kadang ada rasa cemasnya, ada rasa takutnya. Tetapi itu bagus ya kalau orang sudah tidak ada rasa takut lagi ya. Mungkin menyeberang jalan juga dia sudah nggak takut gitu. Walaupun ada mobil lari kencang gitu. Jadi rasa takut, rasa cemas itu ya relatif ya. Kalau dia masih ada ya itu normal sebenarnya buat manusia ya. Tapi kalau memang sudah tidak ada rasa takut itu mungkin sudah bukan manusia tapi sudah siluman atau dewa. Jadi seperti itu ya teman-temannya. Kalau masih ada rasa cemas-cemasnya sedikit, nggak masalah. Itu masih ya normal lah seperti itu. Yang bagi kita yang penderita atau mantan penderita asam lambung GERD, anxiety dan psikosomatis ini, kecemasannya tidak akan hilang 100% begitu. Tetapi itu buat saya juga tidak masalah karena saat ini saya sembuh juga dan masih ada juga rasa-rasa cemas sedikit yang nyolek-nyolek seperti itu, tapi setidaknya sudah tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu saya juga parah teman-teman. Waduh, saya membayangkan saya sementara berdoa saya bisa tinggalkan doa lari keluar dari rumah. Padahal nggak tahu saya mau kemana. Tetapi karena saya ketakutan saya lari keluar rumah seperti itu. Bayangkan ada jam 1 malam, saya lari keluar dari rumah seperti itu. Saya nggak tahu mau kemana karena saya ketakutan. Ketakutan saya akan sensasi, bukan ketakutan masalah yang lain. Tetapi takutnya saya kadang
sesak nafas, kaget-kaget kita rasa sesak nafas, ya sudah kita ketakutan. Kaget-kaget kita rasa sakit bagian dada bagian kiri, bagian kanan, kita rasa takut begitu. Dengar berita duka sudah ketakutan, dengar orang tabrakan, kecelakaan, langsung kita ketakutan gitu. Kaget sedikit langsung ketakutan, emosional naik sudah ketakutan. Bukan ketakutan sih, kalau emosional naik langsung rasa sesak yang luar biasa lah seperti itu. Jadi ya memang perasaan kita itu masih sensitif karena dampak dari anxiety disorder itu atau psikosomatis. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini yang sering terbangun tengah malam, itu yang saya mau jelaskan kepada teman-teman. Ya terserah teman-teman ya mau ikuti ataupun tidak, mencoba ataupun tidak, itu tergantung teman-teman sendiri. Yang penting intinya saya mengatakan ini sesuai dengan apa yang terjadi pada kehidupan saya di waktu yang lalu. Begitu ya. Saya hari ini sembuh karena saya konsisten, begitu. Konsisten untuk melakukan apa yang mentor-mentor saya dengar lewat channel YouTube itu katakan. Dan saat ini saya bisa berbicara di depan teman-teman kalian juga, agar teman-teman juga termotivasi dan bisa cepat sembuh, keluar dari jeratan pikiran-pikiran negatif atau sensasi dampak dari asam lambung, gerd, anxiety, dan psikosomatis ya. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih banyak-banyaknya sensasi nih, yang banyak-banyaknya sensasi, yang selalu ketakutan, badannya kayak tremor, gemetar begitu. Saya juga semua saya rasakan itu dulu. Tapi kalau untuk masalah masalah kelayangan ini, masalah pusing puyeng-puyeng itu, saya malah di awal saya dapat eh, penyakit ini. Awal saya dapat itu yang saya pusing, kelayangan kayak mau jatuh gitu, tetapi tidak pernah pingsan. Nah, dan itu saya dapat kelayangannya di awal. Tapi kalau sekarang saya tinggal mata buram, mata yang awetnya di sensasi di mata gitu, panas, nyeri, agak buram. Nah, itu sampai saya sembuh gitu. Itu saya sensasi terakhirnya itu di mata, bagian mata. Jadi kayak pandangan tidak fokus, terus mata teras kayak rasanya buram gitu, blur. Pandangan kayak rabun jauh dan terasa rasa nyeri, pedes, pedis, ya. Tapi tidak kayak ditaruh sambal lah gitu, pedasnya. Biasa saja. Jadi begitu ya, buat teman-teman semua, coba tidur malam itu tidur seperti ini. Terus kalau habis makan jangan langsung tidur. Coba gerakin-gerakin tubuh, jalan-jalan. Jalan-jalan saja untuk membantu pencernaan kita lebih cepat. Nah, karena kalau kita habis makan langsung duduk, langsung tiduran, malah lambung kita tidak mencerna makanan dengan baik atau dengan cepat. Seperti itu ya. Tetapi kalau kita bantu dengan gerakan-gerakan tubuh yang ringan, pencernaan kita kerja lambung itu lebih maksimal gitu ya. Supaya eh, gas lambung juga kita tidak terlalu naik tinggi ya, sehingga bisa keluar dari lambung atau bisa menembus esofagus gitu ya. Coba tidur seperti ini habis makan 2 jam atau ya 2 jam lah gitu, 2 jam udah baru bisa tidur. Tapi jangan tidur terlentang, tidurlah miring gini ya kan, tidur miring seperti itu. Nah kalau terbangun tengah malam terus ada rasa-rasa tidak enak di dada, rasa tidak enak di tenggorokan, rasa kering di mulut, terus ada rasa sesak-sesaknya sedikit, jangan langsung panik begitu. Jangan langsung panik, tetapi ambil air hangat ya, ambil air hangat, teman-teman minum pelan-pelan ya, minum pelan-pelan sampai terasa nyaman, nah, kembali tidur lagi, begitu. Biasakan seperti itu, jangan pas rasa kebangun tengah malam, ada rasa tidak enak di dada, rasa bernafasnya, rasa sesak gitu, langsung takut ya. Itu kenapa kita kayak rasa sesak nafas. Nah, itu karena kita terlalu merasa-rasa. Dada sakit sedikit langsung fokus ke situ. Akhirnya mudah. Padahal tidak sakit, cuma karena kita sudah
terjerat di dalam pemikiran yang salah, sehingga pikiran itu yang mengintimidasi kita, dan terjadilah hal-hal negatif pada tubuh. Seperti itu. Padahal tidak masalah sebenarnya, tidak sakit, tetapi karena pikiran kita yang membawa kita sampai terjebak dalam masalah itu, dalam rasa yang tidak menentu itu, gitu. Ya, jadi seperti itu buat teman-teman semua dimanapun kalian berada, yang sering terbangun tengah malam dan merasakan uh, tidak enak di dada, terus tenggorokan, mulut kering, rasa sesak nafas, ada yang rasa lemas, ya, jantung berdebar, itu santai, relax, ambil air hangat, agak strong, panasnya agak strong, minum pelan-pelan sambil relax, tenang, setelah nyaman, silakan tidur kembali. Begitu ya. Obatnya cuma itu, tidak ada obat lain. Teman-teman mau lari ke IGD pun tetap dokter akan mengatakan kalian baik-baik saja. Ya, mau lari kemanapun sensasinya tetap seperti itu. Karena saya sudah mengalami. Jadi obatnya itu, relax, minum air hangat, kalau bisa ya ditaruh gula 1 sendok, minum pelan-pelan, sampai terasa enak, terasa nyaman, kembali beristirahat. Ya, jadi kalau ada rasa-rasa yang lain-lain, pokoknya sensasi yang datang, jantung berdebar dan segala macamnya, yang kita paling takuti kan jantung berdebar ya. Lain daripada itu ya sudah, yang penting intinya kalau jantung berdebar dan lain sebagainya, sensasi itu yang saya mau katakan kepada teman-teman, intinya sensasi itu hanya mengganggu, membuat kita tidak nyaman, tetapi tidak mematikan, begitu ya. Jadi coba belajar pasrah, ikhlas, dan selalu bersyukur. Intinya seperti itu. Tapi kalau kita mau merasa-rasa terus lah, dan kita merenungi apa yang kita yang lagi rasakan, ya sudah, kita terjebak di dalam pemikiran yang salah, sehingga teman-teman malah menyiksa diri sendiri, sensasi datang semakin banyak, semakin lemas, udah kadang sudah nggak bisa bangun, nggak bisa berdiri, nggak bisa buat apa-apa, karena itu kita sendiri yang terlalu merasa-rasa dan kita sendiri terjebak di dalam pemikiran kita yang salah. Begitu intinya, apapun sensasi yang datang pada tubuh kalian, kalian tetap apa? Katakan pada diri kalian sendiri, ya, sugestikan kepada diri kalian bahwa ini hanya sensasi dampak asam lambung, GERD, anxiety dan psikosomatis, dan saya sehat, baik-baik saja. Saya yang harus kelola pemikiran saya, bukan pikiran saya yang mengelola saya. Seperti itu. Ya, sugestikan seperti itu supaya teman-teman juga cepat sembuh. Pokoknya apa yang saya katakan ini tergantung teman-teman mau lakukan ataupun tidak, tergantung teman-teman sendiri ya. Yang penting intinya saya buat video edukasi dan motivasi ini untuk memotivasikan teman-teman semua agar teman-teman semua juga sembuh seperti saya sekarang gitu ya. Kalian cepat, kalau kalian konsisten, komitmen, kalian cepat sembuh. Tetapi kalau kalian pasrah dengan kenyataan yang ada, ya kalian juga pasti sembuh. Cuma durasinya pasti lebih lama lagi. Begitu. Dan jangan terlalu pantang makan. Saya ulang-ulangi lagi, jangan terlalu pantang makan. Dokter tidak pernah menyuruh kita semua untuk stop, berhenti makan ini dan itu, tidak. Tetapi kapasitasnya yang dikurangi. Kalau kalian terlalu pantang makan, makan nasi putih saja kosong seperti itu dan tidak ada lauk pauk dan segala macamnya, malah imun tubuh kalian yang turun. Berat badan kalian tambah turun. Begitu. Ditakuti atau ditakutkan, malah penyakit lain datang. Karena imun tubuh kita sudah tidak normal lagi. Seperti itu ya. Jangan terlalu pantang makan. Yang penting intinya kapasitasnya dikurangin. Saya dari dulu saya tidak pernah pantang makan, teman-teman ya. Saya tetap makan apapun itu. Mau ada sambalnya, mau ada minyaknya, mau ada apanya semua, tepungnya tetap saya makan. Tetapi kapasitasnya yang saya kurangi. Gitu ya, teman-teman. Atsito saya sudah seperti itu, sudah begitu, tapi berat badan saya turun hampir 15 kilo. Yang kalian lihat saat ini saya sudah agak naik-naik sedikit ya. Berat badanku sekarang sudah 63 ya. Tapi waktu itu turun sampai 55 kilogram. Wow, keren. Saya saja
waktu berkaca di depan kaca ya, saya takut lihat muka saya sendiri, saya takut. Diri saya takut lihat karena saya sudah kurus gitu. Ya, jadi buat teman-teman semua yang saat ini masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, kalian tetap semangat, konsisten, jaga 3P-nya, pola pikir, pola hidup, pola makan, konsisten. Kalau kalian tidak konsisten, kalian pasti sembuh. Cuma lama, gitu. Ya, jadi seperti itu. Saya memotivasikan teman-teman semua agar teman-teman juga cepat sembuh, kembali bahagia seperti yang dulu, tidak seperti sekarang ya, yang terombang-ambing di dalam suasana yang tidak nyaman. Yang penting intinya tetap kendalikan pemikiran kalian, jangan berpikir hal-hal yang sudah tidak sesuai nalar ya, karena takutnya kalian berpikir yang ya bunuh diri lah dan segala macam lah. Jangan ya, jangan. Kita masih punya peluang besar 100% sembuh dari asam lambung ya. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin. Ini penyakit biasa, cuman karena kita kenanya di mental. Seperti itu. Ya, teman-teman, tetap semangat. Dan saya doakan dari tempat ini, dimanapun kalian berada, yang masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, kalian pasti sembuh. Amin. Dan kembali, kebahagiaan kalian kembali, kalian bisa berinteraksi dengan siapapun, bisa kembali beraktivitas, bisa kembali mencari nafkah untuk keluarga dan anak-anak kalian, termasuk pribadi kalian sendiri. Oke, sampai di sini video saya. Salam sehat.